Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmin Mahmudin dari Prodi Informatika kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan komputer dari terminal, dan komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Komponen komunikasi data. Sistem komunikasi memiliki beberapa komponen dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah pesan atau message, yaitu data yang akan dikomunikasikan. Yang kedua adalah pengiriman atau sender, yaitu bagian mengirim data. Yang ketiga adalah penerimaan, yaitu bagian yang menjadi menerima data. Yang keempat adalah media atau medium, yaitu fisik penghubung yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Yang kelima adalah protokol, yaitu himpunan aturan yang mengatur komunikasi. Contoh dari komunikasi data adalah yang pertama adalah ATM, surat elektronik atau email, faksimil atau faksimil, telepon genggam, handphone, dan yang terakhir adalah internet. Pengertian dari jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terjadi beberapa komputer dan perangkat jaringan yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Poin ketiga adalah manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan perusahaan. Terhadap tiga hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu yang pertama adalah akses ke informasi yang berada di tempat lain. Yang kedua adalah komunikasi ke orang-orang. Yang ketiga adalah hiburan interaktif. Jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan area itu ada 3. Ada 4. Yang pertama adalah PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama adalah PAN. PAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk transmisi data antara perangkat pribadi seperti komputer, tablet, printer, dan pengangkat hiburan pribadi lainnya. Yang kedua adalah LAN. LAN adalah jaringan komputer yang dibatasi oleh area lingkungan seperti rumah, sekolah, laboratorium, universitas, atau kantor. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang ketiga adalah MAN. MAN adalah jaringan komputer yang lebih besar dari LAN. Misalnya antar gedung dalam suatu kota dan provinsi, tetapi lebih kecil dari area yang terjangkau oleh WAN. Yang keempat adalah WAN. WAN adalah jaringan komputer yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, atau kabel sarana optik, karena jangkauan lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam satu wilayah, tetapi menjangkau area wilayah otoritas negara lain. Poin yang selanjutnya adalah jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah topologi bus, kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat adalah topologi linear, yang kelima topologi tree, yang keenam topologi mesh, yang terakhir adalah topologi hybrid. Yang pertama adalah topologi bus, adalah merupakan bentangan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terdapat node sinyal dalam kabel. Topologi ini dilewati satu arah sehingga merugikan sebuah kolision terjadi. Yang kedua adalah topologi ring, merupakan topologi yang berupa lingkaran tertutup yang berisi node sinyal mengalir dalam dua arah sehingga dapat menghindari terjadinya kolision sehingga memungkinkan
terjadinya pergerakan data yang sangat cepat. Yang ketiga adalah topologi star. Topologi star merupakan node berkomunikasi langsung dengan stasiun lain melalui central hot traffic data energi dari node ke central node dan diteruskan ke node tujuan. Jika salah satu segmen kabel putus, jaringan lain tidak akan terputus. Topologi jaringan star juga termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Yang keempat adalah topologi linear. Topologi linear merupakan peralihan dari topologi bus dan topologi ring, di mana tiap simpul terhubung langsung ke simpul lainnya melalui segmen kabel membentuk saluran, bukan lingkaran utuh antara komputer seperti terhubung secara seri. Yang kelima adalah topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri dari kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam suatu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Yang keenam adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan khusus yang tidak dapat dibuat dengan perkabelan karena sistemnya yang sangat rumit. Namun dengan teknologi wireless, topologi ini sangat memungkinkan untuk diwujudkan karena dapat dipastikan tidak ada kabel yang seleweran. Yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan topologi gabungan dari beberapa topologi yang ada yang bisa memadukan kinerja dari beberapa topologi yang berbeda, baik berbeda sistem ataupun media transmisinya. Kesimpulannya adalah komunikasi data antara komputer memungkinkan bagi hal user untuk mengirim dan menerima data dari dan ke komputer lainnya. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk mengomunikasikan data baik kepada perusahaan lain sebagai pemakai informasi eksternal maupun kepada karyawan sebagai pemakai internal. Sedangkan utama dari sebuah jaringan komputer adalah sharing resources, di mana sebuah komputer dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komputer lain yang berada dalam jaringan yang sama. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.